Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mas John Official. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kesaksian mantan HTI, FPI yang sudah insaf tentunya ya. Siapa sih dalang dari tuduhan ijazah palsu Bapak Jokowi? Nah, ini adalah kesaksiannya orang mantan HTI ya. Apa itu HTI? Itu adalah organisasi atau ormas yang dilarang di Indonesia. Dan FPI, kalian sudah tahu siapa pemimpinnya ya. Itu adalah ormas-ormas yang dilarang di Indonesia yang dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Tentunya ada dalang dari situ yang membuat skenario tentang tuduhan-tuduhan untuk menjatuhkan nama baik Bapak Jokowi walaupun sudah purna tugas. Siapa ya dalangnya? Bayangan kalian siapa gitu ya? Udah pasti terbayang lah kalau dengan HTI, FPI kalian sudah tahu. Oke teman-teman, jadi memang kalah pilpres itu menyakitkan. Dan memang organisasi yang tidak diakui di Indonesia dibubarkan itu sangat menyakitkan. Iya kan? Sehingga membuat gaduh, membuat ricuh negara ini dengan isu-isu yang tidak sama sekali relevan. Dan kabar-kabar ini ada juga yang bilang tentang Raja Empat itu adalah punya Bapak Jokowi. Ya, enggak apa-apa. Biarlah dia memfitnah sepuas-puasnya. Nanti toh akan tahu siapa dalangnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya. Siapa sih kesaksian dari mantan ex HTI FPI ini? Jadi langsung saja kita simak berikut ini. Akhirnya Pak Jokowi memaklumi kehendak Pak Prabowo untuk meminta Gibran sebagai wakilnya jika konstitusi memungkinkan. Maka ini sebagai satu ruang konsensus. Konsensus tentang pembangunan yang mesti berkelanjutan. Hari ini kita melihat bagaimana Pak Prabowo begitu kuatnya menggasak apa saja yang dianggap bertentangan dengan konsep memajukan Indonesia dalam program pembangunan yang berkelanjutan itu. Ya termasuk dalam pidato beliau kemarin. Siapapun yang menjadi biang kerok atau agenda-agenda yang membiayai LSM untuk mengadu domba kita, maka saya akan cari. Tegas Bapak Prabowo Kan ya. gitu. Itu kata beliau loh. Artinya apa? Keinginan beliau untuk membangun Indonesia yang berkelanjutan sampai dengan menjadi negara maju, setidak-tidaknya negara keempat terkuat di dunia pada tahun 2045 atau century of years-nya bangsa kita. Itu satu konsep berpikirnya Pak Prabowo yang linear dengan konsep Sustainable Development Countries itu sendiri. Pak Prabowo itu, Adinda, sudah selesai beliau dengan dirinya. Sudah selesai. Beliau hanya ingin melihat Indonesia ini menjadi negara kuat, negara kaya, negara yang memakmurkan rakyatnya. Kan ada juga negara kaya, tapi rakyatnya miskin. Kita juga masih berada pada garis batasan itu. Sehingga perlu lompatan yang kuat, perlu terobos yang genuine, agar negara kaya raya seperti Indonesia ini memakmurkan rakyatnya. Itulah Pak Prabowo. Menurut Bang Darmizal, apakah pernyataan Presiden itu hanya sebatas warning aja atau itu adalah informasi intelijen yang diterima oleh Pak Presiden? Kita mengira ya, ada satu hipotesis. Kalau ada asap, pasti ada apinya. Kalau asap, ada gerakan, pasti ada dalangnya. Ada gerakan, bagaimana siapa dalangnya? Ketika peristiwa Pak Harto jatuh itu, beliau pulang dari Mesir, agak terlupakan permainan intelijen kelihatannya. Tapi faktanya kemudian beliau diganggu habis-habisan. Nah, Pak Prabowo membaca ini ada peran kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa ini melalui dana yang mereka pihak-pihak tertentu itu dialirkan kepada ada pihak asing kelompok-kelompok yang mengacau ini. Kepentingannya sangat pragmatis, bukan kepentingan bangsa dan negara, bahkan kepentingan lebih sempit. Dan itu memang harus kita lawan.
Harus kita ganyang. Kalau mereka orang-orang tertentu bilang ganyang, kita juga bilang ganyang dia. Berarti bisa dikatakan secara tidak langsung ya, Bang. Presiden sebenarnya sudah membaca di balik ramainya ya kawan-kawan ini sampai menegasikan institusi negara seperti Polri, kampus UGM, ya kan. Pokoknya nggak ada yang benar. Kalau nggak sesuai dengan kemauan mereka, nggak benar, salah, ya kan, dan seterusnya. Artinya keriuhan ini sebenarnya sudah terdetek dan Presiden kayaknya mulai memperhatikan. Artinya kalau kita simak pembicaraan di ruang publik, di tengah jalan pasti nanti Presiden akan intervensi ketika ini sudah makin nggak terkendali. Menurut Abang gimana? Demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara, bahkan Pak Prabowo sudah mengatakan, kau kader-kader Partai Gerindra, jika melakukan hal-hal yang salah, kupecat kau. Itu sama dengan dalam satu tagline yang kita baca, my loyalty to my country, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begin. Jadi kalau udah bicara tentang bangsa, lupakan yang lain. Itu the first priority, prioritas utama. Contoh, kenapa muncul keputusan Presiden tentang penempatan tentara dan polisi di unit-unit pengamanan yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Kan kita lihat bagaimana jaksa dibacok. Betul. Presiden langsung turun tangan. Langsung keluar perpres ya kan? Iya. Jaga jaksanya, jaga institusinya. Bagi yang coba-coba, selesaikan. Ribut sebagian orang, nggak peduli Presiden ya kan? Nggak. Beliau untuk kepentingan bangsa dan itu memang harus dilakukan. Pengacau-pengacau itu memang dia seperti makan bubur ayam, bubur panas gitu ya. Ambil dulu kiri. Nanti kemudian kalau kita abaikan dia masuk ke dalam. Di dalam dia mengganggu dan itu harus diwaspadai. Mereka jahat. Jadi ada kemungkinan kalau memang ini makin nggak terkendali, artinya kawan-kawan kubunya Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan ini kan sengaja terus memancing ini riuh, gaduh, sehingga ada nanti kesan internasional pun jadi melihat, menginternasionalisasikan case yang tidak menjadi masalah sebenarnya digede-gedein gitu loh. Aduh, itu orang kacau itu. Padahal sudah jelas ada gium umum dan universal. Don't switch small stuff. Kalau perlu berita-berita besar, kekacauan besar kita kecilkan. Jangan diciptakan kekacauan kecil untuk hal-hal yang menjadi besar. Itu yang mereka lakukan, Bang. Mereka lakukan. Itulah perilaku orang-orang kalau kita lihat mengkhianati. Bukan hanya mengkhianati dirinya, budayanya, dia mengkhianati kampus yang melahirkan dia sebagai calon intelektual. Kampusnya dia terganggu. Dia mengkhianati yang lebih besar lagi, lembaga pemerintahan, KPU, segala tingkatan kan sudah diseleksi oleh KPU ijazah itu, dan pasti bahkan sudah dibuatkan analisisnya oleh forensik Polri, dinyatakan identik sama yang diuji itu 1, 2, 3. Mereka pernah uji nggak? Polisi pun nggak dipercayai. Bahkan ditolak, Bang. hasil laboratorium forensik Mabes Polri pun mereka nggak percaya. Kacau kan? Iya. Jadi bermigrasi berpikirnya miring itu. Padahal mereka mengaku adalah pelajar S3. Ya. Esensi dari ilmu itu ijazah palsu dari fotokopi adalah pelajari dan yakini. Panci. Itu esensi dari ilmu. Pelajari dan yakini. Pelajari dan yakini. Beda dengan agama. Yakini baru kamu pelajari. Ini kan esensi dari ilmu. Dia mengaku orang berilmu. Kemudian membungkus-bungkus dengan agama. Setelah dia mempelajari berbagai hal, yakini yang dia pelajari itu untuk kemanfaatan, untuk kebaikan, bukan untuk dugaan-dugaan. Tapi mereka katanya ini berdasarkan saintifik, ini ilmiah, ini kajian akademik, bisa dipertanggungjawabkan, begitu, Bang? Begini,
dia melihat satu benda, hanya fotokopinya dipelajari. Fotokopi dipelajari. Minta dong aslinya, dibawa aslinya. Kalau aslinya yang dia pelajari itu diragukan oleh dia, baru dia pelajari. Ini ada keraguan, bukan berbasis kepada fotokopi. Di mana sumbernya dia untuk mendapatkan aslinya itu, dia datang ke kampus yang menerbitkan itu asli atau tidak. Diklarifikasi dulu ke sana. Bukan memaksa orang, apalagi seorang presiden ke-7 Republik Indonesia yang mereka mulai waktu menjadi presiden. Sampai sekarang nggak ada henti-hentinya. Diorkestrasi terus. Tujuannya apa kalau bukan hal-hal yang gaduh negara. gaduh Iya, dan merugikan. tujuannya itu. Sekarang masyarakat terpolarisasi. Untungnya, nah ini kan ada untungnya. Orang sudah jatuh gitu ya, untung cuma luka. Padahal jatuh saja udah menyakitkan masih. Untungnya gitu orang ya. Indonesia ya. Begitulah saking pemaafnya bangsa kita ya. Iya. Untungnya cuma luka ya. Untungnya bangsa kita ini sudah semakin cerdas tidak. 66% hasil survei itu menyatakan nggak percaya kalau Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Pasti ijazah Pak Jokowi asli. Dan itu dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Sangat surveinya kredibel. ya. Kemudian yang lainnya, ya kita jauh juga. Siapa sisa sebagian kecil yang meyakini itu ijazahnya palsu? Ternyata berdasarkan data dari hasil pertanyaan mereka dulu milih siapa, terjawab kan ya? Terjawab. Ternyata sebagian besar itu anak abah. Anak abah. Artinya Politik, ini kan politik Iya. pasca pemilu 2024 yang masih ingin dibawa. Barisan sakit hati. Rupanya dalangnya. Dan itu survei ya, Bang Survei. ya. Dan nggak bisa dibantah. Nggak bisa itu. dibantah, Ya kan? survei. Walaupun Refli Harun mencoba juga menangkap itu dengan bikin survei abal-abal nggak karuan. Aduh. Surveinya dari YouTube. Mengaku S3 tapi survei berdasarkan dari YouTube. Aduh, nah kan ini Memalukan menurut saya, Bang. ya malulah kita. Malulah kita. Metodologi riset kan nggak seperti Nggak itu. seperti Ya itu. kan? Nggak. Masa N-nya atau respondennya itu populasinya dari penonton YouTube. Kacau. Dan YouTube sendiri lagi. Dari kanal sendiri Di pula. kanal sendiri lagi kan. Bikin survei di YouTube-nya Jadi sendiri. kalau kita lihat refleksi dari otomatis percaya dengan dia soal sendiri. seputaran isu ijazah palsu ini akhirnya membuka tabir sendiri, Bang. Iya. Artinya borok-borok mereka, Boroknya kebodohan kebuka mereka, sendiri, ya kan? Akhirnya terbongkar sendiri tanpa perlu Pak Jokowi ya kasakusuk kesana kemari. Menepuk air di dulang, kecipratan muka sendiri. Akhirnya orang tahu bahwa ini memang manusia kardus satu ini gitu dan kelompoknya. Manusia kardus. Ada yang bilang juga manusia Biawak. biawak. Kalau kita ambil ungkapan Uni Suryani ya. Irma Suryani ya. Irma Suryani Uni kita itu. Ini manusia kardus. Manusia kardus, ya. Manusia kardus.